Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai troubleshooting router Mikrotik. Sebagai contoh kasus, misalnya Anda memiliki router, namun Anda lupa kombinasi username dan password. Atau mungkin Anda punya router yang sudah booting secara normal tetapi Anda tidak bisa remote. Atau router yang Anda gunakan ini tidak bisa booting secara normal. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai troubleshooting terhadap kasus-kasus tersebut. Penasaran bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Halo guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai troubleshooting router Mikrotik. Setiap perangkat Mikrotik atau perangkat router Mikrotik ini didesain untuk menyediakan layanan selama 24 jam atau 1 hari penuh. Nah, bagaimana jika router yang sudah berjalan selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, router yang sudah Anda gunakan tersebut tiba-tiba mati atau tidak bisa diremote? Nah, teman-teman jangan panik. Karena sebelum Anda memutuskan untuk menservis perangkat tersebut, Anda bisa lakukan troubleshooting sederhana terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh kondisi yang pertama, misalnya saya memiliki router yang sudah booting secara normal. Jadi booting normal ini biasanya kalau di router itu ada beepernya, biasanya bunyi bip-bip. Atau di router jika tidak tersedia beepernya, kita bisa lihat di lampu ACT atau lampu USR ini biasanya blink selama 2 kali atau sebanyak 2 kali. Nah, jika router yang Anda gunakan tersebut sudah booting secara normal tetapi Anda tidak bisa meremote router tersebut, maka solusinya yang pertama, Anda bisa coba untuk mendisable antivirus, kemudian firewall dan juga Windows Defender yang ada pada laptop. Kemudian yang kedua, jika di laptop terdapat beberapa macam interface seperti interface wireless, interface VMware, VirtualBox, atau interface VPN, PPTP, dan lain-lain, jika tidak Anda butuhkan, Anda bisa matikan terlebih dahulu. Jadi yang di-enable hanya interface LAN-nya saja. Yang ketiga, Anda bisa konfigurasikan di laptop menggunakan IP static. Nah, jadi 3 poin tadi Anda konfigurasi di sisi laptopnya. Kemudian yang nomor 4, Anda bisa coba gunakan kabel Ethernet yang lain. Kenapa? Karena mungkin kabel yang Anda gunakan ini kualitasnya tidak bagus, sehingga Anda tidak bisa meremote router Mikrotik. Nomor 5, Anda bisa coba gunakan interface yang lain. Jadi biasanya di router Mikrotik atau di router Mikrotik yang masih baru nih, biasanya terdapat default konfigurasi. Nah, kalau di router terdapat default konfigurasi, Anda tidak bisa meremote router Mikrotik menggunakan interface Ether 1. Solusinya, Anda bisa coba gunakan interface Ether 2, Ether 3, Ether 4, atau seterusnya. Jika kelima langkah cara remote tadi sudah Anda lakukan, tetapi Anda masih tidak bisa meremote router Mikrotik, maka solusinya Anda bisa lakukan reset konfigurasi. Sebagai contoh kasus, Anda punya router Mikrotik tetapi Anda lupa username dan password yang digunakan karena terlalu strong. Jadi Anda lupa kombinasi username dan password yang digunakan. Atau mungkin Anda tidak sengaja melakukan disable terhadap interface yang ada di router Mikrotik sehingga Anda tidak bisa meremote router Mikrotik. Nah, solusinya Anda bisa lakukan reset terhadap router Mikrotik. Proses reset ini sebenarnya ada 2, ada soft reset dan ada hard reset. Kalau menggunakan soft reset ini, Anda harus memiliki akses ke dalam router. Nah, kalau kasusnya Anda lupa username sama password router, Anda bisa lakukan hard reset. Hard reset ini juga ada 2, berbentuk tombol reset, atau mungkin berbentuk pin reset. Jadi Anda bisa gunakan salah satunya. Oke, untuk mereset router Mikrotik ini sedikit unik karena proses reset ini dimulai dari router ini mati. Jadi kita bisa cabut dulu power yang ada pada router.
Kemudian kita tekan tombol reset. Biasanya ada tulisan res atau reset. Nah, itu berarti adalah tombol resetnya. Kita bisa tekan. Kemudian kita bisa kasih power. Sambil kita tekan, kita kasih power. Kita tunggu sampai lampu LED USR atau ACT ini kelip atau kurang lebih 2 detik. Nah, jika sudah klip seperti ini tadi, tombol resetnya bisa kita lepas. Dengan begitu nanti router ketika booting, semua konfigurasi yang ada di router itu akan hilang. Kemudian untuk meremote router, kita bisa menggunakan username admin dan password kosong. Username dan password default. Nah, kita sekarang nyoba remote router ini dulu. Router 931 ini. Kita bisa tunggu routernya untuk booting. Kemudian kita bisa buka aplikasi Winbox. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu routernya booting. Klik refresh. Nah, ini routernya sudah booting menggunakan IP 192.168.88.1. Ini berarti di dalam router terdapat default konfigurasi. Nah, kalau di dalam router terdapat default konfigurasi, Anda tidak bisa meremote router menggunakan interface Ether 1 karena ada proteksinya. Jadi solusinya Anda bisa gunakan interface selain Ether 1. Misalnya di sini saya pakai Ether 2. Jika sudah terdeteksi di Winbox, Anda bisa remote router tersebut. Nah, ini dia tampilan ketika si router baru saja kita reset. Terdapat default konfigurasi. Jika tidak butuh, kita bisa remove konfigurasi. Nah, dengan begini router sudah siap untuk Anda konfigurasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian satu catatan lagi, tombol reset router Mikrotik ini tiap router berbeda-beda. Tiap seri router itu berbeda-beda. Kebetulan RB931 ini tombol resetnya terletak di bawah. Ada juga untuk router seri 951 series atau 750 series, biasanya tombol reset itu terletak di depan, di dekat power plug, di dekat jack power. Atau ada juga tombol reset yang letaknya di samping, jadi berbeda-beda. Supaya Anda mengetahui di mana tombol reset, biasanya ada tulisan res atau reset. Anda bisa cari sendiri. Oke, untuk contoh kasus yang kedua, misalnya router yang Anda miliki ini tidak bisa booting dengan sempurna. Atau mungkin kasusnya lampu LED-nya ini blinking atau boot loop. Routernya tidak bisa Anda remote, Anda juga tidak bisa melakukan reset. Nah, jika Anda mengalami hal tersebut, maka solusinya Anda bisa melakukan install ulang terhadap router OS yang ada di router. Cara installnya Anda bisa gunakan aplikasi bernama NetInstall. Oke, kita akan coba download NetInstall dan juga operating system yang digunakan oleh router 931 ini. Oke, kita buka mikrotik.com. Kemudian kita masuk ke menu software. Nah, di sini ada beberapa macam aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada Winbox, ada Underdog, ada NetInstall. Kita bisa download aplikasi NetInstall. Jadi aplikasi ini digunakan untuk menginstal ulang router OS yang ada di router. Kita bisa download yang versi stable aja di sini contohnya. Setelah Anda mendownload NetInstall, maka langkah selanjutnya itu Anda juga membutuhkan yang namanya router OS-nya atau operating system-nya. Nah, RB931 ini nama lainnya itu adalah Hub Mini. Hub Mini itu menggunakan router OS dengan jenis SMIP.
maka Anda juga harus mendownload router OS dengan jenis SMIP atau SMIP. Kita bisa gunakan yang versi 6.45.1, versi stabilnya. Kalau misalnya router yang Anda gunakan itu adalah 951 atau nama lainnya adalah HAP, Anda untuk mengetahui router OS yang akan digunakan, Anda bisa gunakan Ctrl Find atau Ctrl F, kemudian Anda ketikkan HAP. Nah, di sini ada macam-macam HAP. Nah, router HAP Anda itu yang mana? Misalnya 951 UI 2HND. 951 UI 2HND itu menggunakan router OS jenis MIPS-B. Jadi Anda bisa gunakan atau Anda bisa download yang versi stable MIPS-B untuk router Anda. Oke, setelah proses download sudah selesai, di sini saya simpan filenya tadi itu. Filenya saya simpan di dalam folder app ini. Nah, ini adalah aplikasi net installnya, aplikasi yang digunakan untuk menginstal ulang router. Di sini juga ada operating sistemnya. Nah, hati-hati untuk teman-teman yang menggunakan net install. Kebanyakan teman-teman itu tidak mengekstrak. Jadi filenya itu masih di dalam zip. Kemudian Anda run atau Anda jalankan. Contohnya seperti ini. Sebenarnya jika seperti ini, aplikasi net install itu bisa terbuka, bisa berjalan. Namun saran dari kami, supaya proses net install ini bisa berjalan dengan lancar, Anda bisa ekstrak terlebih dahulu. Klik kanan, ekstrak. Nah, ini dia. File net installnya kita ekstrak. Kemudian untuk pengguna Windows, Anda juga bisa jalankan sebagai run as administrator, supaya proses install ulang bisa berjalan dengan sempurna atau berjalan dengan lancar. Nah, tampilan dari net install itu seperti ini. Langkah pertama untuk melakukan install ulang router 931 ini, kita bisa setting net installnya terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam menu netbooting. Nah, di sini ada parameter boot server enable, ini kita aktifkan. Kemudian client IP address ini bisa kita isikan alamat IP privat. Misalnya 192.168.1.1. Kita oke. Konfigurasi di net install cukup seperti ini. Kemudian kita lakukan konfigurasi di sisi laptopnya. Di sisi laptop ini juga harus kita konfigurasikan. Di sini jika Anda punya interface yang tidak terpakai, Anda bisa lakukan disable terlebih dahulu. Jadi interface yang aktif hanya interface Ethernet saja. Kemudian kita berikan alamat IP yang satu segmen dengan aplikasi net install tadi. Misalnya di sini saya kasih 192.168.1.2. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255.0. Ini pakai prefix /24. Ini kan satu segmen dengan aplikasi net install. Yang di sini 11, yang di sini 1.2. Jika sudah, kita bisa oke. Kita bisa close dulu. Untuk langkah selanjutnya, kita pastikan kabel dari laptop ini terhubung ke interface Ether 1. Kenapa kok Ether 1? Karena di router ini Ether bootnya itu terletak pada Ether 1. Hati-hati, mungkin teman-teman sering mengalami masalah proses net install ini tidak bisa berjalan, atau router yang Anda net install ini tidak muncul-muncul di dalam
net install, tidak muncul-muncul di dalam aplikasi net install. Pastikan kabel yang dari laptop, kabel Ethernet ini yang dari laptop terhubung ke Ether 1 atau Etherboot router. Biasanya Etherboot itu terletak di Ether 1. Tetapi untuk varian tertentu seperti router 1100 itu Etherboot terletak di Ether 13. Jadi kalau Anda mau menginstal RB1100 ya Anda pasangkan ke Etherbootnya yaitu Ether 13. Nah, di sini saya menggunakan RB931, Etherbootnya itu ada di Ether 1. Oke, untuk memasuki mode net install, kabel power ini bisa kita cabut terlebih dahulu. Kemudian tombol reset bisa kita tekan. Tombol reset kita tekan, kemudian kita kasih power. Kemudian kita tunggu hingga kurang lebih 15 detik atau sampai router RB931 ini muncul di dalam aplikasi net install-nya. Selama router belum terdeteksi di aplikasi net install, kita bisa tekan tombol reset terus. Kita tahan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, Anda bisa lepaskan tombol reset ini. Kemudian di sini yang terdeteksi di net install ini tidak hanya router Anda saja. Ini kan router saya nih RB931 dengan MAC address sekian. Nah, di sini yang terdeteksi tidak hanya router ini saja, tetapi ada partisi harddisk dari laptop saya. Hati-hati dalam menggunakan net install karena apa? Karena kalau salah install nanti bisa jadi laptop Anda yang menjadi router. Jadi Anda harus hati-hati. Pastikan Anda klik dulu routernya RB931, kemudian Anda bisa cari di mana letak Anda menyimpan operating system yang tadi Anda download. Misalnya di sini operating system yang tadi saya download atau router OS yang saya download itu ada di dalam data kemudian folder app. Nah, ini dia router OS yang saya download tadi. Kita bisa aktifkan. Kemudian di sini ada keep all konfigurasi. Jadi kalau ini dicentang, nanti konfigurasi yang ada di dalam router ini tidak hilang. Tetapi kalau kasusnya teman-teman lupa username dan password, kemudian ini Anda centang, ya percuma. Anda tetap tidak bisa login ke dalam router. Kemudian di sini juga ada parameter apply default config. Jadi kalau Anda membutuhkan default konfigurasi dari router, Anda bisa aktifkan dengan mencentang ini, apply default config. Tetapi kalau Anda tidak butuh, Anda bisa matikan. Setelah Anda memastikan memilih RB931 atau router ini, setelah Anda yakin, Anda bisa klik tombol install. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, setelah selesai statusnya nanti adalah done, kemudian installation finish successful. Nah, setelah proses net install ini berjalan dengan sempurna, kita bisa close aplikasi net install-nya. Kemudian kita bisa coba remote menggunakan Winbox. Nah, ini ternyata perangkat saya sudah booting dengan MAC address sekian 26.31. Nah, ini dia. Jadi karena tadi saya tidak mencentang apply default konfigurasi, jadi di dalam router ini tidak ada default konfigurasinya, tidak ada alamat IP 192.168.88.1 itu nggak ada. Jadi router ini dalam kondisi kosongan sudah siap Anda konfigurasi, misalnya Anda tambahkan IP address atau yang lain-lainnya. Oke, kami memiliki sedikit catatan di sini. Yang pertama, jangan terlalu kuat dalam menekan tombol reset. Karena ketika Anda menekan terlalu kuat, nanti takutnya tombol reset tersebut malah rusak dan malah tidak bisa Anda
gunakan atau tidak bisa difungsikan. Nah, yang kedua, sebelum menjalankan aplikasi NetInstall, Anda bisa terlebih dahulu mematikan Windows Firewall, kemudian Defender, dan juga antivirusnya. Untuk kondisi yang ketiga, misalnya router yang Anda miliki ini mati seutuhnya, jadi tidak bisa booting, tidak bisa di remote, lampu indikatornya juga mati. Nah, solusinya Anda bisa coba gunakan adaptor yang lain. Saran dari kami, misalnya router yang Anda gunakan itu adaptornya adalah 24 volt, maka Anda juga bisa gunakan adaptor lain yang sejenis. Setelah Anda menggunakan adaptor yang lain, tetapi router tetap tidak bisa booting, router tetap tidak bisa nyala, berarti kerusakannya terjadi pada hardware router. Nah, solusinya jika seperti itu, Anda bisa konsultasikan ke vendor tempat Anda membeli perangkat mikrotik tersebut. Oke, demikian mikrotik tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang routernya mengalami lupa username dan password, kemudian router booting tetapi tidak bisa di remote, atau router yang Anda miliki ini gagal booting, Anda bisa coba lakukan troubleshooting seperti yang kita lakukan tadi. Terima kasih sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi langsung dengan kami, silahkan ikuti pelatihan yang kami adakan. Untuk jadwalnya kapan nanti akan kami linkkan di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan juga tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, Anda bisa kirimkan di kolom komentar. Supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi, teman-teman bisa share video ini ke sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya. Bye-bye.